Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada, terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikan video ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku sapalah, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Taurus dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif ya teman-teman. Wow. Pada kartu yang pertama aku punya The Lovers. The Lovers muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Taurus. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan, teman-teman. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Nah, sebagai energi pembuka, The Lovers ini tentu adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah energi yang sangat positif ya. Kenapa? Karena yang aku lihat di sini, teman-teman, seperti bakal ada hal-hal yang sangat mengejutkan dalam pekan ini loh. Dan ini terjadi karena apa? Adanya ikut campur tangan Tuhan di sini, teman-teman. Ya, adanya ikut campur tangan Tuhan. Jadi ketika Tuhan sudah ikut campur tangan di dalam kehidupan kamu, maka apa yang akan terjadi? Tentu segala hal yang mungkin menjadi masalah-masalah di dalam kehidupan kamu, itu akan selesai tuntas. Dan apa yang mungkin menjadi tujuan di dalam kehidupan kamu, itu akan terwujud dan tercapai. Oke. Nah, jadi ketika kita berbicara masalah adanya ikut campur tangan, berarti ya ikut campur tangan Tuhan berarti kan ada potensi peluang bahwasanya doa-doa kamu itu ada yang menembus langit, teman-teman. Oke. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Five of Cups. Ada 5 cangkir. 5 cangkir muncul hadir teman-teman untuk energi kartu kedua ini. Jadi memang dari kartu kedua ini ya cukup menggambarkan teman-teman tentang apa ya? Mungkin kekecewaan kamu gitu. Ya, kekecewaan, kesedihan kamu, kegagalan kamu. Ya itu tadi yang aku maksud teman-teman. Ya, bahwasanya untuk memperoleh sebuah energi ini memang kamu harus berjuang banget. Oke. Terkadang banyak hal-hal yang mungkin nggak sesuai dengan harapan dan ekspektasi kamu. Belum lagi ditambah, ya mohon maaf, mungkin banyak orang yang tidak suka, tidak senang terhadap kehidupan kamu, itu juga menjadi salah satu faktor penghambat keresakian kamu, teman-teman. Tetapi ya itu tadi ya, semuanya memang harus butuh perjuangan. Ya, semuanya memang harus butuh kerja keras, teman-teman. Tetapi untuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus, apapun situasi dan kondisi yang terjadi di dalam kehidupan kamu, ya kamu jangan pernah berputus asa ataupun menyerah, teman-teman. Ya, walaupun kamu dihadapkan dengan beberapa masalah-masalah kehidupan yang cukup sulit dan bahkan rumit, ya ingat loh, Tuhan selalu melihat kamu. Ya, Tuhan selalu ingin lihat kamu tuh berusaha untuk bangkit, berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Ya, dan ketika ada upaya usaha yang kamu lakukan, doa yang kamu lakukan terus teman-teman ya secara konsisten, maka itulah sebuah awal kebangkitan kamu. Maka itu tadi teman-teman ya, ketika kamu yakin, ketika kamu terus melakukan hal yang terbaik, maka Tuhan akan memberikan hal yang terbaik. Apa? King of Cups ini kartu yang sangat-sangat menggambarkan tentang bagaimana kehidupan kamu akan mapan. Insya Allah akan lebih mapan. Ya, akan lebih sejahtera, ada kemakmuran di situ teman-teman. Ya, mungkin kalau dikatakan kamu berpeluang berpotensi akan menjadi orang kaya raya. Ya, aku rasa hal ini demikian gitu loh. Tidak ada yang tidak mungkin kok, kun fayakun. Ya, semoga apa yang menjadi sebuah hajat, keinginan,
dari teman-teman Taurus semuanya bisa terwujud. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi finansial ekonomi ya, teman-teman Taurus dalam pekan ini. Bagaimana kondisi keuangan ataupun finansial ekonomi teman-teman Taurus dalam pekan ini? Oke, semoga energi keuangan kamu juga bagus, berlimpah ya teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya desan. Desan muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi keuangan ataupun rezeki dari teman-teman Taurus. Jadi, melihat tentang bagaimana energi kartu pertama ini terbuka terlihat ya teman-teman, tentu ini sesuatu hal yang cukup dan sangat luar biasa. Kenapa? Karena desain ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kondisi kehidupan kamu tuh akan lebih baik ya. Ada sebuah kehidupan masa depan yang sangat begitu cerah teman-teman. Perhatikan memang ada potensi peluang bahwasannya keuangan kamu akan jauh lebih baik, meningkat teman-teman ya, meningkat aja mungkin bisa jadilah ya. Jadi lagi dan lagi dalam pekan ini akan begitu banyak hal-hal yang cukup mengejutkan bagi kehidupan kamu, terutama masalah keuangan, teman-teman. Kemudian pada kartu yang kedua, aku punya Three of Pentacles. 3 koin muncul hadir. Jadi memang ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, teman-teman ya, yang menjelaskan. Kalau dikatakan sebuah kejutan itu berupa apa ya? Kejutan itu berupa kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Oke. Ini menjadi salah satu faktor penyebab loh, teman-teman. Keuangan kamu, rezeki kamu nanti akan meningkat, rezeki kamu akan lebih baik. Ya, kenapa? Karena 3 koin ini kartu yang menggambarkan juga tentang apa ya? Seperti bakal ada bentuk kerjasama kaya kan. Kemudian mungkin juga ada tawaran-tawaran yang bagus, peluang-peluang yang baik, yang bagus teman-teman. Yang jelas ini ya yang akan menjadi salah satu faktor penunjang kondisi ekonomi kamu. Nah, kemudian pada kartu yang terakhir, aku punya The Magician. Sebagai energi penutup ya, untuk masalah keuangan dan rezeki dari teman-teman Taurus. Jadi The Magician ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana ya keajaiban demi keajaiban itu akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Sebuah perumpamaannya itu kamu seolah-olah sedang memegang sebuah kunci yang dapat kamu pergunakan untuk membuka pintu rezeki kamu selebar-lebarnya, teman-teman. Ya, keajaiban tentunya. Ya, dan kemudian aku juga merasakan energi kamu lagi positif-positifnya. Jadi seolah-olah nanti rezeki ataupun uang yang bakal mendekat dari segala penjuru arah. Semoga ya, apa yang menjadi harapan dari teman-teman Taurus ya untuk masalah keuangan itu benar-benar terjadilah. Apalagi ketika kamu berharap banget keuangan kamu bisa lebih baik, teman-teman. Amin ya. Semoga doa-doa dan keinginan kamu tercapai. Next point berikutnya ya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sedang ya yang sudah berumah tangga terlebih dahulu. Oke, nah pada kartu yang pertama aku punya Nine of Cups, 9 cangkir. Kemudian aku punya King of Wands, Raja Tongkat, dan kemudian aku punya The Fool. Melihat tentang bagaimana kehidupan asmara rumah tangga dari teman-teman Taurus. Jadi memang dari ketiga kartu ini cukup dan sangat menggambarkan loh, ya, tentang bagaimana kehidupan rumah tangga kamu, kalau aku katakan sih cukup positif ya teman-teman, dan bahkan sangat positif lah. Aku lihat ada sebuah komitmen. Oke. Komitmen di dalam rumah tangga ini sangat penting ya. Dan kemudian aku juga melihat ada rezeki yang cukup bagus. Ya. Komitmen dan keuangan yang stabil, tentu dua hal ini adalah sesuatu hal yang menjadi salah satu tolak ukur ya dasar utama di dalam rumah tangga. Ketika semua sudah terpenuhi, maka ya tentu apa ya teman-teman ya kehidupan rumah tangga kamu akan bahagia. Yang paling terpenting ya teman-teman, aku rasa ketika rumah tangga kamu sudah mendapatkan segala sesuatunya kan, ya harus selalu disyukuri lah. Ya, harus selalu bersyukur dengan segala hal apapun yang didapatkan teman-teman. Karena dengan selalu bersyukur mudah-mudahan ya Tuhan akan memberikan nikmat-nikmat yang lain. Ya, kebahagiaan-kebahagiaan yang lain gitu. Next,
Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sedang berpacaran ya. Oke. Aku punya King of Pentacles. Aku punya Raja Koin. Oke, kemudian aku punya Five of Swords, 5 pedang, dan aku punya Two of Pentacles. 2 koin, teman-teman. Nah, kalau aku katakan ya sebenarnya sih hubungan kamu tuh baik-baik saja loh. Yang nggak buat baik itu adalah terkait dengan sebuah godaan, cobaan yang terjadi, teman-teman. Tidak dapat dipungkiri ada kebimbangan, keraguan di dalam kehidupan kamu ya. Ketika kamu dihadapkan dengan satu energi yang mulai mendekat ya, apakah kamu yang mungkin dekat dengan seseorang ataupun dia gitu teman-teman. Tetapi memang yang jelas pada masa ini energi yang mendekat tersebut itu cukup toksik. Nah, itu harus diwaspadai teman-teman. Ya, ketika tidak tahan di dalam sebuah godaan dan cobaan, tentu ini akan menjadi sebuah akhir dari kebahagiaan kamu. Ya, dan belum tentu kehidupan baru yang mungkin akan dijalani nanti itu lebih bahagia, lebih baik dari apa yang saat ini dijalani gitu loh. Pada intinya memang selalu bersyukur sih sebenarnya. Ya, kenapa ya? Memang sejauh ini hubungan kamu tuh baik-baik saja. Jangan sampai yang terlihat lebih baik, nyatanya faktanya itu lebih menyakitkan gitu teman-teman. Ya, dan ujung-ujungnya apa? Penyesalan itu akan terjadi. Ya, jadi penting untuk selalu bersyukur sebenarnya. Ya, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad ya. Aku punya The Hanged Man, ada Five of Wands, dan aku punya Eight of Cups. Oke, berbicara masalah kehidupan asmara teman-teman Taurus yang jomblo dan single. Aku merasakan memang ada hal-hal yang nggak begitu baik. Kenapa ya kamu nggak terlalu beruntung sih untuk masalah kehidupan asmara, teman-teman. Ya, selalu saja berakhir dengan sebuah kekecewaan dan selalu saja dimanfaatin. Belum lagi dari orang-orang yang selalu mencemooh ya, selalu menceritakan hal-hal buruk, berita buruk tentang kehidupan kamu, memfitnah, mengadu domba, ya. Jadi banyak orang yang selalu mengurusi kehidupan kamu loh, teman-teman. Ya padahal mungkin kehidupan mereka sendiri itu nggak karuan gitu loh. Ya jadi untuk apa sih terlalu sibuk dengan kehidupan kamu? Ya, jadi memang di sini kamu harus bersabar. Masalah jodoh dan asmara pasti Tuhan sedang mempersiapkan hal yang paling indah baik untuk kamu, teman-teman. Dan termasuk dari orang-orang yang selalu membicarakan hal-hal yang buruk juga terhadap kehidupan kamu. Ya biarkan mereka membicarakan hal buruk terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Ya, nanti juga karma itu pasti bakal datang kepada mereka cepat ataupun lambat. Oke, next. Poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Nah, aku punya The Chariot. Kemudian aku punya Queen of Wands. Kemudian aku punya Justice. Oke. Nah, melihat tentang bagaimana ya kedekatan kamu dengan seseorang, teman-teman. Oke. Dapat aku akui, sebenarnya kedekatan kamu dengan dia ya mungkin masih ada sedikit keraguan ya. Tetapi keraguan yang kamu miliki mungkin ataupun dia miliki ya, tergantung dari siapa yang mendekati. Contoh nih ketika kamu mungkin mendekati dia, berarti dia masih ada sedikit keraguan di dalam diri kamu. Dan kemudian juga mungkin kebalikannya gitu ya teman-teman. Ya. Tetapi pada akhirnya memang aku melihat kamu bakal memperoleh sebuah kemenangan loh. Ya, kamu akan memperoleh sebuah kemenangan, teman-teman. Dan kemudian apakah kamu berpeluang berpotensi akan bisa bersatu dengan dia? Potensinya cukup besar sebenarnya. Ya, jadi yang lagi berjuang untuk mendapatkan seseorang yang mungkin disukai ya teman-teman harus tetap ya berjuang konsisten teman-teman dan harus ada perjuangannya. Ya mudah-mudahan pengorbanan perjuangan yang dilakukan nanti pada intinya akhirnya itu nggak sia-sia. Ya, oke, next point.
Terakhir kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Taurus. Aku punya tanggal 14, tanggal 10, 19, tanggal 24, tanggal 6, 29, 21, 8, 28, tanggal 23, 26, dan tanggal 25. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.